Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya. Sore hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yakni kajian kitab Ta'limul Muta'allim, Turuqut Ta'lim. Pada kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita sudah membahas judul yang kedua. Dan insyaallah hari ini, malam ini juga kita akan melanjutkan dari kitab ini pada judul yang kedua juga. Kita sudah pada bab an-niyah. Bin-niyah fi hal ta'allum. Yakni tentang niat tatkala dalam proses belajar. Bagaimana kita ketahui bahwasanya niat adalah asas utama dalam setiap amalan kita. Dalam hal ini terutama ialah dalam hal menuntut ilmu. Maka pada buku ini Syekh Az-Zarnuji menjelaskan, memberikan banyak penjelasan tentang niat, dan beliau mendatangkan berbagai macam contoh-contoh tentang niat tersebut. Baik, lanjutan dari pembahasan yang lalu ialah wayanwi bihi asyukra ala ni'matil aqli. Hendaknya bagi setiap penuntut ilmu ialah berniat dalam menuntut ilmu itu, satu, untuk apa? Syukra ala ni'matil aqli. Bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur kita bahwa kita masih diberikan akal yang sehat, akal yang bisa berpikir dengan jernih, akal yang tidak berpikir atau bahkan akal yang kosong. Ya. Kita dapat temukan banyak orang-orang sekitar kita, ya, ketika kita berjalan di jalan raya, menemukan di sana di pinggir jalan ada orang-orang yang akalnya sudah tidak lagi berfungsi. Ada orang-orang yang berjalan terus sepanjang jalan, tidak tahu apa yang dituju, karena memang apa? Akalnya sudah tidak berfungsi. Maka kita jadikan niat kita yang terbaik ketika menuntut ilmu. Satu, niat kita adalah untuk apa? Mensyukuri nikmat akal. Ya. Wasihatil badan. Yang selanjutnya, kita niatan untuk menuntut ilmu ini ialah kedua, untuk apa? Mensyukuri sehatnya badan. Ya. Wasihatil badan. Asyukru ala sihatil badan. Mensyukuri nikmat sehatnya badan kita. Karena yang namanya kesehatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya. Uang bisa diberikan mungkin, tapi kalau sehat belum tentu. Ya. Karena sehat ini adalah nikmat yang tidak bisa merasakan kecuali dia sudah sakit. Ya. Seseorang kalau tidak sakit dia nggak merasa kalau dia menikmati sebuah nikmat berupa nikmat kesehatan. Ya. As-sihhatu tajun. Ya. Kesehatan itu ibarat sebuah apa? Mahkota. La yaraha illal mardha. Tidak ada yang bisa merasakan nikmat tersebut kecuali orang-orang yang sudah merasakan sakit. Kalau sudah sakit baru tahu rasanya nikmat sehat. Ya. Maka kenikmatan sehat ini harus kita syukuri, ya. Dan harus menjadi bagian dari niatan baik kita dalam menuntut ilmu.
perlu kesungguhan dalam ilmu, tapi kesungguhan itu tidak mungkin akan kita laksanakan kalau badan kita tidak sehat. Wala yanwi bihi iqbalan nasi alaih. Dan selanjutnya di sini dijelaskan niat itu jangan sampai diniatkan, ditujukan untuk apa? Untuk mendapatkan kedudukan di antara manusia, supaya diterima di antara manusia. Walastijlaba hutamid dunya, dan juga tidak mencari untuk keuntungan duniawi. Menuntut ilmu jangan sampai kita niatkan pada niatan yang salah. Jangan sampai kita menunjukkan hanya untuk tujuan duniawi, untuk mendapatkan kedudukan di antara manusia, untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja. Jangan sampai seperti itu. Wala yanwi linailal karamati inda sultani wa ghairuhu. Ya. Dan tidak pula niat untuk menuntut ilmu ini jangan sampai kita niatkan untuk mendapatkan sebuah kehormatan di sisi para pemimpin. Seperti yang dijelaskan kemarin bahwa seorang yang menuntut ilmu itu pasti dia mendapatkan jaminan terbaik dari Allah. Dan jika dia mendapatkan ilmunya juga pasti mendapatkan jaminan apa? Kedudukan terbaik di sisi Allah. Ya. Teman-teman santri apalagi ini sudah tahu, ya. Sudah hafal ayat-ayatnya mungkin ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma. Allah menambahkan di situ dan juga orang-orang yang menuntut ilmu. Apa yang diangkat? Derajatnya. Wa qala Muhammad ibn Hasan rahmatullahi alaihima. Muhammad bin Hasan, ya. Muhammad bin Hasan di sini ialah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau adalah salah satu murid daripada Imam Abu Hanifah. Beliau berkata, "Lau kana an-nasu kulluhum 'abidi wa tabarra'tu min walaihim." Kalau seandainya seluruh manusia itu semuanya adalah menghamba kepadaku, seandainya seluruh manusia di dunia ini menghamba kepadaku, kata beliau, wa tabarra'tu min walaihim, sungguh aku benar-benar akan melepaskan diri daripada loyalitas yang mereka berikan kepadaku. Yang namanya hamba kepada tuannya pasti loyal. Yang namanya hamba kepada tuannya pasti mereka nurut, tidak membantah. Dan seorang tuan kepada hambanya juga pasti punya kuasa yang penuh. Ya. Akan tetapi kata Al-Imam Ibnu Hasan Asy-Syaibani, seandainya itu terjadi pada beliau, beliau akan berlepas diri dari mereka. Artinya bahwa tidak ada sedikit pun niat dari beliau dalam menuntut ilmu, dalam memahami ilmu-ilmu Allah, itu untuk keuntungan duniawi atau untuk derajat di antara manusia. Bahwa nanti ada derajat itu adalah kehendak Allah dan itu sudah otomatis dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan itu. Wa dzalika li anna man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi qalla ma yarghabu fi ma 'indan nas. Wa dzalika, dan yang demikian itu, ya. Kenapa Imam Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani berkata seperti itu? Di sini ada penjelasannya. Wa dzalika li anna, dan demikian itu, ya. Yang demikian itu bisa dilakukan hanyalah oleh man wajada ladzatal ilmi, oleh orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ilmu, wal amali bihi, dan orang-orang yang sudah mampu melaksanakan ilmu-ilmu yang dia miliki. Ya. Selain berilmu, yang kedua ialah apa? Harus beramal soleh dengan ilmu. Ya. Karena yang namanya ilmu itu untuk diamalkan, bukan hanya untuk menjadi perbendaharaan pengetahuan yang kemudian hanya menjadi kebanggaan untuk ditujukan kepada orang.
kehebatannya, tidak. Tapi untuk ditunjukkan dan untuk diambil manfaatnya. Wa dzalika li'anna man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi. Dan demikian itu karena orang yang sudah merasakan nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya ilmu dan nikmat beramal dengan ilmu, qalla ma yarghabu fi ma indan nas. Orang yang seperti itu sudah sedikit sekali mengharapkan sesuatu dari manusia. Ya. Maka niat yang perlu kita perbaiki. Niat yang utama ialah kita harus tahu kemana arah ilmu kita nanti. Untuk apa ilmu kita nanti. Agar apa yang kita amalkan nanti bisa sepenuhnya adalah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap kepada manusia. Ansyadana Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qiwamuddin Hamad ibn Ibrahim ibn Ismail As-Saffar Al-Ansari. Ya. Telah bersenandung untuk kita, ya, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal, ya. Seorang syekh, ya, dan juga seorang imam Al-Ajal yang mulia, Al-Ustaz, dan beliau juga seorang ustaz, namanya Qiwamuddin Hamad ibn Ibrahim, ya. Namanya Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari, ya. Beliau ini guru dari Al-Imam Abu Hanifah. Li Abi Hanifah rahmatullahi alaihi. Beliau bersenandung untuk Imam Abi Hanifah. Ya. Sebuah syair yang bunyinya, man talabal ilma lil ma'adi. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk kebaikan akhiratnya, faza bi fadlin minar rasyad. Maka dia akan memperoleh keuntungan berupa keutamaan. Apa keutamanya? Ar-rasyad. Ya, ini petunjuk atau bimbingan yang menuju kepada kebaikan. Faya la khusrana talibihi. Faya, maka aduhai, sungguh malang sekali. La khusrana, sangat rugi sekali. Talibihi, orang yang menuntut ilmu. Ya. Linaili fadlin minal ibad. Tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan keutamaan hamba-hamba atau manusia. Ya. Demikian yang disampaikan oleh Al-Imam Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim. Dia menasihati Imam Abi Hanifah bahwasanya seorang yang menuntut ilmu untuk kebaikan akhirat itu akan mendapatkan sebuah keuntungan, ya, sebuah keberuntungan berupa apa? Bimbingan untuk menuju kebahagiaan negeri akhirat. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan kebaikan di sisi manusia, ya, kata beliau, fayala khusrana talibhi. Sungguh orang yang seperti itu, penuntut ilmu yang seperti itu hanya akan mendapatkan apa? Mendapatkan al-khus, ya, al-khusr. Ya. Dia akan mendapatkan kerugian saja. Allahumma illa idza talabal jaha di amril bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, ya. Allahumma illa, ya, kecuali, ya, di sini ada pengecualian. Untuk niatan menuntut ilmu tapi tujuannya untuk duniawi, ya. Di sini ada pengecualian. Illa idza talabal jaha lil amri bil ma'ruf, ya. Jika ada seseorang yang menuntut ilmu untuk menggapai kemuliaan di sisi manusia, tapi tujuan utamanya ialah al-amru bil ma'ruf, untuk memerintahkan kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan juga untuk mencegah dari kemungkaran, wa tanfizil haq, dan juga untuk mendapatkan sebuah kebaikan dari sebuah kebenaran, wa i'zazid din, dan untuk memuliakan agama, la li nafsi wa hawahu, dan juga bukan untuk dirinya sendiri atau untuk hawa nafsunya,
fayajuzu dzalika, maka yang seperti itu dibolehkan. Ya. Menuntut ilmu tapi untuk supaya mendapatkan kemuliaan di sisi manusia, di tengah-tengah manusia, tapi tujuannya adalah untuk membimbing manusia, maka itu tidak mengapa, ya, tidak masalah, ya. Karena tujuannya baik, ya. Misal kita nih, ya, yang masih menuntut ilmu ini, ya, menuntut ilmu yang banyak. Nanti ketika besar mau jadi apa saja, tidak masalah. Mau jadi pengusaha yang kaya raya, nggak masalah. Dihormati oleh manusia di sekelilingnya, nggak masalah. Ya, jangan sampai diniatkan kepada hal yang lain. Ya, yang demikian itu dibolehkan asal untuk kebaikan-kebaikan yang ditentukan. Yakni al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Untuk memerintahkan kepada kebaikan dan menjauhi dari yang mungkar. Wayan bagi li talibil ilmi, ya, maka selayaknya bagi seorang penuntut ilmu an yatafakkara fi dzalika. Bisa berpikir sampai sana, ya. Sampai mana? Berpikir bahwasanya niatan setiap dia menuntut ilmu itu ialah untuk kebaikan duniawi dan ukhrawi, dunia dan akhirat. Ya. Fa innahu yata'allamu al-ilma bi juhdin katsirin. Karena ya namanya orang menuntut ilmu itu sudah pasti dengan kesungguhan, ya. Kalau tidak sungguh-sungguh, mana mungkin mendapatkan ilmu, ya. Sudah sungguh-sungguh tapi niatnya salah. Nah, ini yang jadi masalah nantinya. Maka kita harus berpikir ke sana bahwa menuntut ilmu itu untuk kebaikan akhirat yang utama. Yang kedua, duniawi. Fala yusrifu ila dunya al-haqir al-qalilah al-faniyah, ya. Seorang penuntut ilmu harus berpikir bahwasanya niatnya untuk menuntut ilmu itu ialah untuk kebaikan akhiratnya. Dan jangan sampai niatnya itu menyelewengkan dia hanya untuk keperluan duniawi yang sepele saja. Al-qalilah yang sedikit saja. Al-faniyah dan juga yang sangat fana ini, ya. Dunia ini fana, pasti akan lewat, ya. Kalau tidak dunia ini yang lewat dari kita, ya kita lah mungkin yang akan lewat lebih dahulu, ya. Apa yang contoh dari duniawi itu? Ya. Ya mungkin diri kita sendiri ini mungkin duniawi juga, ya. Akan barang kepemilikan kita berupa harta dan yang lainnya, itu bisa saja, ya, lenyap dari kita, ya. Jangan sampai niatan-niatan kita menuntut ilmu hanya untuk sekedar untuk urusan duniawi. Karena semua itu akan fana, pasti akan berlalu, pasti akan hilang. Namun kalau kita meniatkan pada hal-hal yang tepat untuk kebaikan ukhrawi, kebaikan akhirat, maka itulah yang akan kita dapat nantinya. Ya. Bahkan justru dunia kita dapat, akhirat pun kita akan mendapatkan. Nah. Syi'run, ada sebuah syair yang bunyinya hiyad dunya aqallu minal qalil, ya. Ad-dunya, dunia ini aqallu minal qalil, adalah sangat sedikit sekali dari yang sudah lebih sedikit lagi, ya. Wa ashiquha adzallu minadz dzalil, dan orang yang merindukan duniawi ini, ya, adzallu minadz dzalil, ya. Dia lebih rendah lagi daripada yang lebih rendah. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi. Wa tu'ma. Tusimmu bisihriha, ya. Dunia ini dengan sihirnya bisa membuat orang itu tuli. Wa tu'ma, ya. Dan kadang pula membuat seseorang itu gelap mata atau buta hanya karena gemerlapnya dunia. Fahum mutahayyiruna bila dalilin, ya. Orang-orang yang merindukan dunia, mereka semuanya apa? Mutahayyirun. Semuanya kebingungan. Tidak tahu arahnya kemana. Bila dalilin, tanpa arah yang ditujunya, ya. Kalau kita tanya kepada seorang misalnya,
Anda punya harta sekian itu untuk apa? Ya, kalau ini orangnya misalnya sifatnya keduniaan, sukanya dunia, tapi nggak suka akhirat. Anda memiliki dunia ini untuk apa? Anda memiliki harta ini untuk apa nantinya sebanyak ini? Ya, saya untuk bersenang-senang. Setelah itu untuk apa? Bersenang-senang. Lantas setelah itu untuk apa? Kalau ditanya lagi, dia akan bingung karena dia nggak punya tujuan. Nggak ada jawaban lagi setelah itu. Ya, karena yang namanya kesenangan pasti akan berakhir, akan berlalu dan berakhir. Ya. Tapi kalau seseorang memiliki niatan yang tepat, ya, untuk apa dunianya dicapai, ya, untuk apa dunianya ini dia kumpulkan, ya, misalnya untuk kebaikan agama Allah, untuk kebaikan dia sendiri di akhirat. Nanti dia tidak akan kebingungan untuk apa. Dia akan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agamanya, walaupun dia seorang yang kaya, walaupun dia seorang yang memiliki kelebihan dalam hartanya atau yang lain dalam kedudukannya, dia tidak akan kebingungan. Berbeda kalau mereka tidak memiliki tujuan, ya. Maka kita semua dalam menuntut ilmu itu perlu niatan yang lurus, ya. Tidak lain tujuan kita adalah akhirat. Jika akhirat kita niatkan untuk kita capai, ya, duniawi ini akan mengikuti. Wa yanbaghi li talibil ilmi an la yubaddila nafsahu bit-tama'i fi ghairi mutma'in wa yahtarizu amma fihi min adh-dhulli mudillatil ilmi wa ahlihi. Ya. Wa yanbaghi li talibil ilmi, maka selayaknya bagi seorang penuntut ilmu alla yudilla nafsahu, jangan sampai dia menghinakan dirinya bit-tama'i, dengan sifat tamak, fi ghairil mutma', dengan sifat tamak untuk menggapai sesuatu yang tidak mungkin akan memuaskan dirinya. Wa yahtarizu amma fihi muzillatul ilmi wa ahli. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu agar menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa menghinakan dirinya, menghinakan ilmu dan menghinakan para ahli ilmu, ya. Maka itu semua tidak lain adalah diawali dari niat yang lurus. Wa yakunu mutawadhi'an. Seorang penuntut ilmu hendaknya juga menjadi seorang yang tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu itu rendah hati. Kalau tadi kita temukan al-muzil, ya, muzillun, ya. Ya. Az-zillah, maaf, ya, az-zillah. Az-zillah itu lawan kata dari tawadu. Ya. Bukan lawan kata, apa? Persamaan, tapi secara makna mungkin sama, tapi secara hakikat tidak sama. Az-zillah itu merendahkan diri. Ya. Sedangkan tawadu itu apa? Merendahkan hati. Ya, kalau di bahasa kita kayak gitu ya. Merendahkan diri dan merendahkan hati. Karena tawadu itu sifat dalam hati. Ya, sedangkan kehinaan azillah tadi itu merendahkan diri, ya, itu karakter yang biasa dilakukan orang. Ya. Seseorang yang meniatkan dirinya menuntut ilmu tapi untuk menggapai urusan duniawi itu zillah, ya. Itu kehinaan, merendahkan dirinya. Ya, tapi seseorang yang menuntut ilmu untuk urusan ukhrawinya, akhiratnya, lalu dia bersungguh-sungguh di dalam belajarnya, dan dia menjadi orang yang memiliki pengetahuan banyak, namun dia tidak menyombongkan diri, nah itu tawadhu namanya. Berbeda dengan orang yang merendahkan diri. Maka jangan bagi di thalibil ilmi mutawadian. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu apa? Menjadi seorang yang tawadhu. Ya. Ansyadani asy-syaikh al-imam al-ustadz Ruknuddin al-Ma'ruf bil adibi al-mukhtar sya'ran li nafsihi. Ya, ada seorang syekh yang bersenandung lagi, ya, nama beliau al-ustadz Ruknuddin, ya. Beliau mengatakan, inna tawadu'a min khisalil muttaqi. Tawadu itu adalah salah satu karakter, sifat seorang yang bertakwa.
Wa bihi at-taqiyyu ilal ma'ali yartaqi. Ya. Dan dengan ketawaduan itu, ya, seorang yang bertakwa dia akan terus meningkat derajatnya, ya. Derajatnya meninggi dan akan terus meningkat, ya. Yartaqi ilal ma'ali wa yartaqi, ya. Ilal ma'ali wa yartaqi. Meningkat dan terus akan meningkat. Wa minal ajaibi ujbu man huwa jahil. Ini ajaib sekali kata beliau. Ada seorang jahil, tapi dia punya rasa ujub dari dirinya. Apa itu ujub? Kagum dengan dirinya sendiri. Ya. Ada seorang jahil tapi kagum dengan dirinya sendiri. Fi halihi ahwas sa'idu am syaqiyyu. Ya. Padahal dia dengan keadaan dia sendiri, ya, dia itu nggak tahu ahwas sa'idu au syaqiyyu. Apakah sebenarnya dia itu orang yang sedang berbahagia atau justru orang yang sedang bersedih hati? Am kaifa yuhtimu umruhu aw ruhuhu. Ya. Dan dia orang yang jahil tapi dia punya ujub dalam dirinya, dia tidak tahu, ya, bagaimana akhir umurnya dan bagaimana dia mengakhiri ruh dalam dirinya itu akan tercabut. Yauman nawa yauman nawa mutasaffilun aw murtaqo. Ya. Dia nggak tahu. Ya, itu akan ia pertanggungjawabkan nanti suatu saat. Yauman nawa, pada hari di mana dia berniat, mutasaffilun, ya, seorang yang punya niatan rendah, mutasaffilun. Au murtaqi. Apa dia akan menjadi orang yang merendah nantinya pada hari pertanggungjawabannya atau justru akan meningkat atau akan meninggi-tinggi lagi derajatnya. Dia nggak tahu juga itu bagaimana keadaannya nanti. Wal kibriya li rabbina sifatun lahu. Ya. Sifat al kibriya, ya. Kibriya itu ya kiber, ya, sombong sebenarnya. Tapi kalau kita sifatkan kepada Allah kayaknya kurang tepat. Jadi kibriya itu keagungan kalau kita sifatkan ke Allah. Wal kibriya, dan sifat keagungan, sifat agung li rabbina itu adalah hak milik Tuhan kita. Lahu sifatun lahu, adalah sifat yang berhak hanya dimiliki oleh Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya. Makhsusatun fatajannabha wattaqi, ya. Makhsusah, ya. Sifat itu, sifat kibriya itu, sifat agung itu khusus, ya, khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatajannabha, maka hindarilah sifat kiber, sifat sombong, sifat taat ujub pada diri sendiri, ya. Dan bertakwalah, wattaqi, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Tawadhu, ya. Seorang penuntut ilmu juga harus tawadhu. Jangan sampai menyombongkan diri, ya. Merasalah bahwa kita ini belum menguasai apapun, ya, sehingga kita selalu berusaha untuk menambah pengetahuan dan berusaha untuk bisa melaksanakan atau mengamalkan setiap ilmu kita. Karena seorang yang tawadhu itu bisa terpancar hanya dengan apa yang bisa diamalkan. Ya. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi li ashabi. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaihi berkata kepada para muridnya, Azzimu amaimukum. Azzimu amaimakum wa wassi'u akmamakum. Ya. Azzimu, perbesarlah amaimakum, imamah kalian, apa itu? Sorban kalian. Ya. Wa wasi'u akmamakum, dan perluaslah lengan baju kalian, ya. Tadi di sebelumnya disebutkan bahwa kita ini harus bersifat tawadhu, ya. Lalu kemudian kenapa di sini justru ada nasihat dari Imam Abu Hanifah, kok kita harus justru menunjukkan kemegahan kayaknya, ya. Kemegahan memakai pakaian, membesarkan sorban kita, melebarkan lengan baju kita. Kenapa seperti itu? Ya. Ya. Ini bukan berarti menyalahi dari penjelasan sebelumnya, ya. Tapi ada maksud dari Imam Abu Hanifah. Wa inna ma qala dzalika li alla yustakhaffa bil ilmi wa ahlihi, ya. Semua itu agar apa? Agar
seorang penuntut ilmu, seorang yang alim dan ahli ilmu dan ilmunya, ya, itu tidak dapat diremehkan. Ya, memang kita harus tawadu. Memang kita harus merendahkan diri, merendahkan hati, akan tetapi bukan berarti lantas begitu kita tidak punya kewibawaan di hadapan manusia. Ya. Dahulu Al-Imam Malik bin Anas itu seorang alim, ya, imam mazhab, kita tahu itu. Beliau itu megah sekali ketika mengajarkan ilmu. Ya. Pakaiannya itu sangat wibawa sekali, bahkan sangat mewah sekali ketika mengajarkan ilmu. Kenapa demikian seperti itu? Karena itu sikap beliau dalam menghormati ilmu. Ya. Bukan sombong-sombongan, bukan untuk menunjukkan kehebatan hartanya yang banyak, tidak. Tapi untuk menghormati ilmu. Ya. Pernah suatu ketika Imam Malik bin Anas ini didatangi seseorang. Ya. Ketika itu beliau berada di rumahnya, tidak sedang mengajar. Ya, ketika tidak sedang mengajar, beliau berpakaian biasa saja. Ya. Tidak pakaian yang megah, tidak pakaian yang yang mewah, tidak. Beliau didatangi oleh seseorang. Ya. Orang itu datang ke beliau dan sebelumnya beliau bertanya kepada orang itu, untuk apa engkau datang kepadaku? Kata beliau. Apakah kau ingin menanyakan tentang ilmu atau hanya untuk urusan dunia? Maka orang itu menjawab, aku ingin menanyakan sebuah ilmu kepadamu. Ya. Maka Imam Malik berkata kepada orang tersebut, maka tunggu sebentar di sini. Aku akan masuk ke rumah. Ya. Apa? Kenapa beliau masuk ke rumah? Ternyata beliau mengganti bajunya dengan pakaian yang megah. Beliau berwudu, memakai wangi-wangian, dan lalu kembali lagi kepada orang tersebut. Dan menyampaikan kepada orang tersebut, sampaikan apa yang ingin kau tanyakan kepadaku. Ya. Begitu sikap beliau ketika menghadapi seseorang yang ingin menanyakan sebuah ilmu. Dan begitu sikap beliau ketika menghormati sebuah ilmu. Ya. Itu tadi teman-teman semua dan juga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab niat sudah selesai. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pasal yang selanjutnya, yakni tentang ikhtiyarul ilmi wal ustaz wasyarik wasabat, ya. Memilih ilmu, memilih guru, kemudian memilih teman, dan memilih tempat yang untuk menuntut ilmu. Ya. Demikian, semoga ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.